Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini kita bakal bahas topik penting banget buat kamu yang belajar mikrokontroler, yaitu instruction set dan instruksi dasar pada mikrokontroler PIC. Topik ini sering banget jadi dasar sebelum kamu mulai ngoding dan bikin proyek berbasis mikrokontroler. Jadi, siapkan catatanmu, karena kita bakal bahas dari konsep dasar sampai contoh program LED berkedip. Pertama-tama, apa sih sebenarnya instruction set itu? Secara sederhana, instruction set adalah kumpulan perintah dasar yang bisa dimengerti dan dijalankan oleh prosesor di dalam mikrokontroler. Setiap instruksi ini memberitahu mikrokontroler apa yang harus dilakukan. Apakah dia harus memindahkan data, melakukan perhitungan, membuat keputusan, atau lompat ke bagian program lain. Nah, pada mikrokontroler PIC dari Microchip, semua instruksi ini dibuat sederhana dan efisien, karena PIC menggunakan arsitektur RISC, Reduced Instruction Set Computer. Dengan arsitektur ini, setiap instruksi bisa dieksekusi hanya dalam satu siklus mesin. Hasilnya, proses jadi cepat, dan memori yang digunakan juga lebih hemat. Setiap instruksi di PIC biasanya punya dua bagian utama, yaitu mnemonik dan operan. Mnemonik adalah kode perintahnya, misalnya movlu, aduf, atau goto. Sementara operand adalah nilai atau lokasi data yang digunakan, bisa berupa register, memori, atau literal. Contohnya gini. Movlu 0x20. Instruksi ini berarti, pindahkan nilai heksadesimal 20 ke register kerja W. Sederhana banget, kan? Sekarang, kita bahas beberapa instruksi dasar yang sering banget kamu temuin. Pertama ada move atau move. Instruksi ini digunakan untuk memindahkan data. Movlu 0x25 artinya kita masukin nilai 25 ke register W. Kalau kita tulis move port, artinya isi dari W dipindahkan ke port. Kedua, add, yaitu untuk penjumlahan. Misalnya, movlu 0x05. Aduf count, 1. Artinya nilai 5 ditambahkan ke register count, dan hasilnya disimpan kembali ke count. Berikutnya, goto digunakan untuk lompat ke bagian program tertentu. Misalnya goto start akan membuat program langsung lompat ke label start. Lalu ada call, yang digunakan buat memanggil subrutin atau bagian kecil dari program. Setelah selesai, dia akan kembali ke baris setelah call menggunakan return. Ada juga BTFSS dan BTFSC, yang digunakan untuk pengecekan kondisi bit tertentu. Misalnya, BTFSS porta, 0. Goto LED underscore off. Artinya kalau bit ke 0 di porta tidak bernilai 1, maka program akan lompat ke label LED underscore off. Dan terakhir, NOP, no operation, alias instruksi kosong yang nggak ngelakuin apapun. Biasanya digunakan buat delay atau sinkronisasi waktu kecil. Nah, biar lebih kebayang gimana semua instruksi tadi bekerja, yuk kita lihat contoh sederhananya. Program LED berkedip di port 0. Orang 0x00. BSF status, RP0. CLRF TRISC. BCF status, RP0. LOOP. BSF port, 0. Call delay. BCF port, 0. Call delay. Goto loop. Di sini kita bisa lihat kombinasi dari beberapa instruksi dasar. BSF buat menyalakan LED, BCF buat mematikannya, call memanggil fungsi delay, dan goto untuk mengulang program terus-menerus. Meskipun kelihatannya sederhana, logika inilah yang jadi dasar dari sistem otomatis di berbagai perangkat elektronik. Oke, jadi kesimpulannya. Instruction set adalah bahasa yang dipahami oleh mikrokontroler. Pada mikrokontroler PIC, bahasa ini dibuat sesederhana mungkin dengan konsep RISC, supaya efisien dan cepat. Instruksi dasar seperti move, add, goto, dan call adalah fondasi utama untuk membuat sistem berbasis mikrokontroler. Kalau kamu udah paham instruksi dasarnya, langkah selanjutnya tinggal bagaimana kamu menyusunnya jadi program yang lebih kompleks. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video pembahasan mikrokontroler berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.